Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di Indonesia. Kesultanan tersebut umumnya terletak di tepi pantai atau pelabuhan. Ini membuktikan penyebaran Islam terjadi melalui perdagangan. Berikut ini beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kesultanan pertama di Indonesia. Letak geografis kerajaan ini terletak di pantai utara Aceh, pada muara Sungai Pasai. Kesultanan ini didirikan oleh Maurasilu, bergelar Sultan Malik Al-Soleh pada 1285 Masehi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang dirham sebagai uang resmi kesultanan. Selain itu, kesultanan ini juga berperan sebagai pusat perdagangan dan perkembangan penyebaran agama Islam. Sultan Zainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirim ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Menjelang masa akhir pemerintahan, Kesultanan Pasai terjadi beberapa pertikaian yang mengakibatkan perang saudara. Kesultanan Pasai runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugis tahun 1521. Pada tahun 1524, Samudra Pasai secara resmi lenyap karena telah menyatu dan menjadi wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti. Yang pertama, dinasti Maurukhair. Dinasti ini didirikan oleh Maurukhair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Ia juga raja pertama dari kerajaan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Maharaja Mansur Syah, Maharaja Ghiyasuddin Syah, Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Yang kedua, dinasti Maurasilu. Pemerintahan dinasti Maurukhair dilanjutkan oleh dinasti Maurasilu. Raja pertamanya yakni Maurasilu. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. 2. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Awal Kesultanan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, kesultanan ini didirikan oleh Paras Mewara, yaitu seorang pangeran dari Palembang yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan Majapahit. Ia mendirikan Kesultanan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Kemudian kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada 1511. Kesultanan Malaka mengalami kemunduran setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik Kesultanan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad. Raja-raja yang pernah berkuasa: 1. Paras Mewara atau Iskandar Syah. 2. Sultan Mahmud Iskandar Syah. 3. Sultan Muzaffar Syah. 4. Sultan Alauddin Syah. Dan yang kelima, Sultan Mahmud Syah. 3. Kesultanan Aceh Darussalam. Munculnya kerajaan ini tidak lepas dari keberadaan Kesultanan Samudra Pasai. Sebagai pusat penyebaran Islam, Samudra Pasai mengilhami berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1511 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Mukhayat Syah sekaligus raja pertama. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja, Banda Aceh. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif dan mampu menyaingi monopoli perdagangan Portugis di Kerajaan Malaka. Ia juga membina hubungan baik dengan pedagang dari Asia. Pewaris ataupun pemimpin kesultanan mengalami perpecahan internal. Selain itu, runtuhnya kerajaan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada tahun 1903, kesultanan ini runtuh. Beberapa penguasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Mukhayat Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Syah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. Kemudian 4. Kesultanan Demak.
Letak kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro yang semula menjadi bagian dari wilayah Majapahit. Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah. Pusat Kesultanan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 di bawah kepemimpinannya. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Kesultanan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Trenggana. Setelah ia wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Prowoto dan Arya Penangsang. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Pangeran Prowoto. Beberapa penguasaan yang pernah menguasai Kesultanan Demak. Yang pertama, Adipati Unus, Sultan Trenggana, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Selanjutnya, Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 dan diperkirakan terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makambaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan nama Jakatingkir. Kesultanan Pajang mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Penyebab runtuhnya Kesultanan Pajang adalah perebutan kekuasaan dan tahta kesultanan setelah kematian Jakatingkir. Pada saat pemerintahan Pangeran Benawa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Pangiri, yaitu anak Sunan Parawoto. Berkat bantuan Suta Wijaya, pemberontakan dapat dipadamkan. Kesultanan Pajang mengalami kemunduran pada tahun 1587. Raja-raja yang pernah berkuasa yaitu Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, dan Pangeran Benawa atau Pramuwijaya. Selanjutnya, Kesultanan Mataram. Sebagai kerajaan Islam paling berpengaruh di Pulau Jawa pada masanya, letak kerajaan Mataram Islam berada di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan kesultanan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, Kesultanan Mataram terbagi menjadi 4, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualam. Beberapa penguasa Kesultanan Mataram diantaranya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang atau Sultan Anyakrawati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I dan Amangkurat II. 7. Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di pesisir utara Pulau Jawa, di mana wilayahnya terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahnya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat. Penguasa Kesultanan Cirebon: 1. Sunan Gunung Jati, 2. Fathahillah, 3. Pangeran Mas, 8. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, lebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan pelabuhan mereka saat ini. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525. Kerajaan Islam Banten benar-benar runtuh setelah dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813.
yaitu ketika Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin Raffles adalah pemimpin penjajah Inggris di Jawa Selatan, mendapat peralihan kekuasaan dari Belanda yang dipimpin oleh Deander. Raja-raja yang pernah memerintah: 1. Sultan Maulana Hasanuddin, 2. Sultan Maulana Yusuf, 3. Sultan Maulana Muhammad, 4. Sultan Ageng Firyashah, 5. Sultan Abu Nasha Abdul Qahar. 9. Kesultanan Guatalo. Kesultanannya berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Guatalo pada awalnya merupakan kerajaan yang terpisah, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada 1528, kedua kerajaan bersekutu dengan membentuk Kerajaan Guatalo, dan Tumapak Risi Kalona menjadi raja pertama Kerajaan Guatalo. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Masa kejayaan dari Kerajaan Guatalo terjadi pada tahun 1653, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Masa keruntuhan Kerajaan Guatalo terjadi karena adanya perjanjian bunganya, dan Sultan Hasanuddin turun tahta. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Sultan Malikus Said dan Sultan Hasanuddin. 10. Kesultanan Ternate Tidore. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Melaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana dan disambut dengan baik oleh penduduk di sana. Setelah itu, muncul kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kihara atau Maluku Empat Raja. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Raja-raja yang memimpin setelah masuknya Islam yaitu: 1. Sultan Zainal Abidin, 2. Sultan Bayanullah, 3. Sultan Hidayatullah, 4. Sultan Hairun Jamil, 5. Sultan Babullah Datusah.